susah, tanpa noda. Itulah berkat utama. Selamat pagi, Romo, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Semoga kita semua yang berada di sini dalam kondisi sehat, maupun mereka di mana saja berada, semoga kondisinya pun sehat, bahagia, dan sejahtera. Hari ini saya akan berbagi dhamma tentang 8 kondisi dunia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita dalam hidup ini banyak sekali permasalahan. Baik apakah berumah tangga, dalam bermasyarakat, maupun berorganisasi, bahkan seorang pengusaha pun. Kita tidak dapat dan tidak dapat menghindar masalah yang akan kita hadapi. Dan kita tidak bisa, siapapun tidak bisa menghindari dari permasalahan ini. Ada 8 kondisi dunia, yaitu dikatakan Ataloka Paladama. Yang pertama adalah ada 8. Kita mengambil yang 4 dulu, yang bahagia. Yang bahagia apa saja? Yaitu suka, bahagia, kemudian biasa, terkenal. Yang ketiga adalah pasamsa, dipuji. Dan yang keempat adalah laba. Laba ada artinya keuntungan atau kekayaan. Ini adalah 4 hal yang bahagia. Dari 8, 4 yang bahagia dan 4 yang ketidakpuasan. Yaitu pertama adalah dukanya sendiri, yang kedua adalah ayasa, dari yang terkenal menjadi tidak terkenal, ayasa. Kemudian pasamsa adalah dipuji. Nah, dari terbalikan dari puji adalah dicela. Dicela adalah ninda. Kemudian laba menjadi alaba atau kerugian. Di sutta ini ada di sutta Dutiya Loka Dhamma, tetapi ada 2 bagian. Yang pertama adalah Palama Loka Dhamma, yang kedua adalah Dutiya dan Loka Dhamma. Nah, Dutiya Loka Dhamma ini yang kedua adalah yang lebih terperinci diterangkan oleh Sang Buddha. Semua manusia pasti akan mengalami yang namanya Loka Paladama ini, yaitu 8 kondisi ini. Jadi siapapun, apakah dia sudah mencapai kesucian maupun yang belum mencapai kesucian. Apa yang membedakannya? Yang membedakan kita sebagai umat yang masih putu jana, yang umat biasa, biasanya kita kecolongan dulu untuk menghadapi Ataloka Dhamma ini. Tetapi bagi Arya Sawaka, dia dapat mengatasi 8 Lokiya Dhamma ini. Itu yang membedakan. Ya, baik, saya akan menguraikan tentang kita yang masih Lokiya, ya, kita yang masih putu jana. Umumnya kita yang masih putu jana ini menghadapi Loka Dhamma ini umumnya seperti apa? Pasti kita mengalami kegalauan, kegelisahan. Nah, Sang Buddha katakan, setiap manusia, seseorang itu mempunyai 9 noda batin. Apa saja noda batin itu? Yang pertama adalah kemarahan, ya, kemarahan atau koda. Yang kedua adalah iri hati atau pisah. Yang ketiga adalah meremehkan kesucian atau meremehkan perbuatan baik seseorang. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mana atau kesombongan. Yang kelima adalah nafsu-nafsu rendah.
keenam adalah kekikiran. Yang ketujuh adalah munafik. Sedangkan yang kedelapan adalah berbohong atau berbicara yang tidak benar. Kemudian yang kesembilan adalah pandangan salah. Seseorang yang berada di puncak, ini yang saya bicarakan orang yang bahagia. Orang yang bahagia, dia merasa berada di puncak. Pada saat dia berada di puncak, umumnya orang itu lupa diri. Betul tidak? Karena apa? Karena dia merasa bahagia, dia terkenal, dia dipuji, memiliki kekayaan yang banyak, ataupun yang baru meningkat memiliki kekayaan. Biar yang umum mengatakan OKB, ya, itu umum yang mengatakan demikian. Nah, ini orang umumnya lupa diri. Bahkan ketika orang itu lupa diri atas kemakmuran dia, atas terkenal dia karena dipuji, ya, terkenal, kemudian memiliki kekayaan yang banyak, ini dia menjadi sombong, tinggi hati, memandang remeh orang lain. Ini orang yang berada di puncak. Tetapi pada saat dia terpuruk, yang dikatakan orang yang bahagia terus, apakah bisa dipertahankan? Orang yang kaya, terpuji, kemudian terkenal, apakah dia bisa mempertahankan? Tidak, ya, dia tidak bisa mempertahankan. Nah, ketika dia terpuruk, umumnya dia merasa terpukul. Seseorang yang berada di puncak ini juga dapat membuat seseorang itu kekotoran batinnya bertambah. Karena dia merasa terkenal, dipuji, dan kekayaannya yang berlimpah, sehingga dia melekat dengan apa yang dia miliki. Suatu saat terpuruk, dia akhirnya putus asa. Nah, orang yang seperti ini, dia tentu ingin berbuat kebaikan. Apa yang dikatakan orang lain, baru dia ingin berbuat kebaikan. Apapun orang katakan, dia pasti mau mengikutinya. Jadi, yang namanya orang yang terpuruk maupun orang yang kaya itu apakah bisa dipertahankan? Yang dikatakan keberuntungan, kemudian keberuntungan, terkenal, dipuji, memiliki kekayaan, ini tidak bisa dipertahankan. Jadi yang namanya kita dalam keadaan kondisi yang baik, kondisi yang baik ini, kita harusnya tidak lupa atas kebajikan yang kita terima, atas perbuatan baik yang kita terima ini. Jangan kita melupakan perbuatan masa lampau kita sehingga kondisi kita sekarang menjadi baik. Kita jangan lupa, jangan lengah pada saat kita berada di atas. Begitu juga pada saat kita terpuruk, kita tidak boleh putus asa. Kita harus bangkit kembali. Seseorang tidak mungkin berada di atas terus maupun berada di bawah terus. Saat kaya, memiliki kekayaan, dipuji, terkenal, hendaknya kita tetap berbuat kebaikan. Begitu juga pada saat kita terpuruk, hendaknya kita tetap berbuat kebaikan. Jangan pada saat kita terpuruk baru kita mau mencari dhamma, baru kita mau bertemu dengan orang-orang yang bijaksana. Ini sulit untuk kita yang menghadapi demikian. Nah, kemudian apakah orang yang terpuji ini bisa dipertahankan maupun bisa tetap ingin kaya terus, tetap ingin terpuji terus, ingin makmur terus, ingin terkenal terus? Ini tidak bisa.
tidak bisa dipertahankan. Nah, bagaimanakah cara kita menghadapi jika kita terpuruk? Bagaimanakah cara kita menghadapi jika kita bahagia? Bahagia terus, ya. Nah, pada saat kita bahagia terus, terkenal, dipuji, kemudian memiliki kekayaan yang berlimpah, hendaknya kita memiliki anati mani. Apakah anati mani ini? Nah, itu adalah tidak sombong, rendah hati atau humble, dan tidak memandang rendah orang lain. Dan dia harus luas, artinya batinnya harus luas, cara bicaranya, kemudian perbuatannya harus luas. Jadi jangan memandang seseorang itu dari sudut yang dianggap, oh ini orang satu level sama saya. Jangan demikian. Pada saat kita berada di puncak maupun kita berada di bawah, kita harus kondisinya rendah hati. Jangan memandang rendah orang lain. Kita harus memancarkan meta. Kemudian kita harus mau menolong orang pada saat kita susah maupun senang. Kemudian kita harus merenungkan yang kita perenungan 5 itu tadi, abinha pacawekana kata, bahwa kita harus merenungkan 5 hal itu. Apa saja? Bahwa kita akan mengalami sakit, kita akan menjadi tua, kemudian kita akan menjadi meninggal atau mati, dan kemudian kita mengetahui bahwa kita ini memiliki karma baik kita masing-masing. Nah, ini kita renungkan. Perbuatan baik pasti hasilnya akan baik, perbuatan buruk pasti hasilnya akan buruk. Nah, ini 5 kita harus renungkan. Kemudian itu adalah yang orang yang bahagia, dalam kondisi yang bahagia. Jadi dia harus anatimani tadi ya, anatimani. Anatimani itu tidak sombong, kemudian rendah hati atau humble, kemudian jangan memandang rendah orang lain. Nah, kemudian memancarkan meta, kemudian kita harus merenungkan abinha pacawekana. Kemudian sekarang adalah yang kedua, kita harus itu adalah orang yang pada saat dia sedang terkenal, ya, memiliki kekayaan, terus kemudian dipuji. Nah, kalau pada saat kita dipuji, harusnya kita harus waspada, harus memiliki sati sampajanya. Kita harus merenungkan bahwa ini adalah anicca, tidak selamanya kita dipuji. Kemudian kita harus mempraktekkan 5 sila Buddhis. Nah, ini harus kita waspada. Pada saat kita dipuji, ini juga menjadi bumerang buat diri kita sendiri, karena kita merasa bangga. Aku terkenal, aku dipuji, aku kaya. Siapa saya? Ya, siapa saya? Nah, itu orang yang berada di puncak. Kemudian yang ketiga adalah tadi yang pertama kan yang terkenal, dipuji. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita dipuji, dipuji, terkenal. Kemudian kita harus waspada tadi ya, pada saat kita dipuji waspada. Nah, pada saat kita beruntung juga kita, yang ketiga itu beruntung, ya, keberuntungan atau laba, kekayaan. Kita memiliki kekayaan, kita harus waspada juga. Ya, Sang Buddha katakan kepada Anathapindika, sedikit yang kita miliki kekayaan kita harus alokasikan
ketiga hal. Yang pertama adalah 50% dikembalikan ke modal, kemudian 25% adalah ditabungkan, yang 25% adalah digunakan. Digunakannya itu untuk apa? Digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, termasuk kita berdana, ya. Jadi jangan mengatakan, saya nggak ada duit. Kalau memang nggak ada duit, kita bisa makan. Nah, berdanalah secukupnya. Berdanalah secukupnya. Atau dana bukan berupa materi saja, kita bisa berdana berupa tenaga. Kalau memang kita tidak mempunyai materi, kita harus lurus dalam hal ini. Ya. Nah, kebaikan maupun keburukan ini dapat kita atasi. Ya. Jadi dapat kita atasi. Jangan kita menganggap bahwa yang buruk-buruk ini kita terpuruk terus buruk. Bahwa kita bahagia memiliki kekayaan, terus saja kekayaan. Semuanya pasti akan mengalami silih berganti. Kita masih mengalami demikian. Bedanya orang yang sudah Arya, orang yang sudah mencapai kesucian. Arya Sawaka, dia menghadapi 8 kondisi ini, dia batinnya bisa seimbang, beda dengan kita. Ya. Nah, bagaimanakah jika kita mengalami keburukan? Tadi yang baik-baik ya. Jika kita mengalami keburukan, kalau kita mengalami keburukan yang 4 pertama adalah kondisinya keuangannya buruk, ya. Terus yang kemudian kita tidak terkenal. Nah, kalau kita tidak terkenal, hendaknya kita tidak iri kepada orang yang lebih dari kita. Umum kan, ada orang yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Nah, kalau ada orang yang kita yang mengalami tidak terkenal, tadi kan yang baik-baik saja, yang baik-baik 4 yang baik, sekarang 4 yang buruk. Nah, kalau kita mengalami yang tidak baik, misalnya kita tidak terkenal, kita jangan iri kepada orang yang mengalami terkenal atau lebih dari kita. Justru kita harus turut mudita cita. Jangan iri hati kepada orang yang terkenal. Kita harus meluaskan batin kita untuk mudita cita. Yang kedua adalah jika kita dicela. Ini yang buruk ya, umumnya kita dicela. Kalau kita dicela, umumnya kita menjadi marah atau tidak, benar ya? Nah, juga mudah tersinggung. Nah, tetapi kita harus introspeksi di dalam diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kita tetap berbuat kebajikan, tetap berbuat kebaikan walaupun kita dicela. Kita berbuat baik maupun berbuat buruk pasti dicela orang yang iri hati kepada kita. Memang sulit, tidak mudah, termasuk saya. Karena kita belum suci. Menghadapi yang buruk-buruk umumnya kita goyang. Batin kita goyang. Baik yang baik, batin kita juga goyang. Baik yang buruk, batin kita juga goyang. Nah, pada saat kita dicela, hendaknya umumnya kita itu tersinggung, kita marah. Tetapi kita renungkan kembali. Renungkan di sini adalah introspeksi diri kita. Kenapa ya dia marah kepada saya? Kenapa ya dia mencela saya? Saya introspeksi. Saya tidak salah. Saya selama ini berbuat kebaikan. Misalkan ini ya. Misalkan saya sudah berbuat baik. Kenapa ya dicela? Oh, dia iri hati kepada saya. Oh, dia memfitnah saya. Nah, justru kita harus kasihan. Jadi kalau kita marah-marah jangan terlalu lama, ya. Nah, termasuk saya juga. Saya bisa bicara begini, ajaran Sang Buddha. Saya juga biasanya akan goyang batin saya. Semua orang, saya yakin, selama dia belum mencapai kesucian batinnya akan goyang. Tapi jangan terlalu lama goyangnya.
dia menanam perbuatan buruk. Kalau kita membenci dia lagi, kita pendem terus sampai kapanpun, nah sama aja kita buat karma buruk yang berkepanjangan. Sampai kalau berkepanjangan nanti akan kelahiran kembali, pasti ketemu lagi. Itu baik dicintai maupun tidak dicintai, itu akan bertemu kembali. Tetapi yang tidak nyaman adalah kalau kebencian. Maka dari itu janganlah kita membenci seseorang terlalu lama. Kita introspeksi diri kita. Ya, tadi dicela, kemudian kerugian, sekarang adalah kerugian atau keterpurukan dalam ekonomi. Nah, pada saat kita terpuruk, hendaknya kita bangkit kembali. Jangan putus asa. Kita bangkit kembali untuk bangkit kembali dari keterpurukan keburukan kita. Memotivasi diri kita bagaimana caranya supaya kita bisa kembali beranjak pelan-pelan. Itu pasti bisa. Kan kita harus bijaksana. Kita harus memikirkan keluarga kita, anak-anak kita. Jangan kita sudah pasrah dalam keadaan. Saya sudah terpuruk, ya udahlah, saya sudah berusaha. Berusahanya seberapa besar? Kita harus gigih, memotivasi diri kita bahwa saya bisa. Kita pelan-pelan. Tetap kita berbuat kebaikan. Jangan lupa, pada saat kita terpuruk maupun kita berada di puncak, berada di atas, tetap berbuat kebaikan. Jangan ditinggalkan perbuatan baik. Maupun dipuji, dicela, ya, terkenal, tidak terkenal, untung, rugi, kita harus tetap berbuat kebaikan. Jangan putus asa. Nah, itu adalah hal-hal yang buruk tadi. Nah, saya akan menceritakan tentang gajah Paweyaka. Ya. Nah, di sini diceritakan ada seekor gajah yang bernama Paweyaka. Nah, dia itu seperti biasanya selalu waktu masih dia muda, ya, ketika dia masih muda, dia sangat kuat. Nah, tiba saatnya dia menjadi tua. Suatu hari dia pergi ke kolam yang berlumpur. Nah, dia pergi ke kolam lumpur itu, ternyata dia terjebak ke kolam lumpur itu, sehingga dia tidak bisa bangkit untuk supaya berada di tepian. Nah, ini diketahui oleh masyarakat, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Pasenadi di Kosala. Kemudian Raja Pasenadi memerintahkan orang yang pelatih gajah untuk menolong gajah tersebut. Kemudian si pelatih gajah ini pun menuju ke tempat kolam yang si gajah terjebak. Nah, akhirnya si gajahnya itu pun bagaimana cara dia dapat menolong si gajah ini. Gajah ini kan besar tubuhnya. Nah, dipanggillah seorang pemain musik. Kemudian si pemain musik ini menabuhkan musiknya, yaitu musik peperangan, sehingga si gajah ini, wah, ada terjadi peperangan nih, saya harus bangkit sebagai militer, gitu kan. Nah, akhirnya dia bangkit sekuat tenaganya, akhirnya dia dapat terselamatkan. Nah, akhirnya dari cerita ini para biku pun menceritakan kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha katakan, hendaknya kalian semua seperti gajah tersebut yang dapat menyelamatkan diri dari kolam yang berlumpur. Nah, Sang Buddha katakan demikian, artinya gajah itu bisa menyelamatkan dirinya, kalian pun hendaknya seperti gajah-gajah tersebut dapat keluar dari kekotoran batin kalian, sehingga para biku itu pun mencapai kesucian arahat. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil satu
makna yang sangat berarti. Pada saat kita berada di puncak maupun pada saat kita terpuruk, hendaknya kita tetap bangkit, tetap bahwa itu yang kita namanya terpuruk, kita berada di ibaratnya kotoran, kubangan kotoran, maupun senang maupun susah kita berada di kubangan sebenarnya, karena itu akan bumerang buat kita. Pada saat kita kaya juga bumerang buat kita. Karena orang yang sedang kaya raya ini biasanya kekotoran batinnya lebih buruk. Dia akan terperangkap, terlena. Ya. Jadi hendaknya kita tetap mengerti hukum tilakana, bahwa segala sesuatu itu pasti tidak kekal. Kehidupan ini pasti mengalami ketidakpuasan, dan kita tidak mungkin segala sesuatu itu pasti akan berubah. Jadi pada saat kita terpuruk maupun kita berada di puncak, pasti suatu saat akan terpuruk juga, dan yang terpuruk pun bisa bangkit kembali kalau kita mau berusaha. Ya. Jadi investasi terbesar buat kita adalah yaitu kebajikan kita. Bagaimanakah cara kita untuk mempertahankan kebajikan kita ini? Jadi berapa banyak, bukan berarti berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi berapa banyak yang telah kamu lakukan, berapa banyak perbuatan baik yang telah kita lakukan, dan berapa banyak yang telah Anda kembangkan yang kita kembangkan kepada orang-orang lain, dan berapa banyak kebajikan yang kita perbuat. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kita dapat menghadapi 8 kondisi dunia ini. Jadi pada saat baik maupun buruk kita dapat menghadapinya bersama-sama. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kebahagiaan maupun ketidakpuasan. Semua itu pasti mengalami pasang surut, silih berganti, dan kita harus mengerti hukum tilakana. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.